besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami. Kami bersyukur buat nafas, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat makan, minum, pakai yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur buat keluarga kami, baik suami, istri, orang tua, bahkan anak cucu kami. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Kami bersyukur buat usaha kami. Kami bersyukur buat mata pencarian kami. Kami bersyukur buat berkat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terlebih kami bersyukur Tuhan Yesus buat kepastian hidup kami di dalam Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan hari ini kami ada di tempat ini boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan boleh menjadi korban syukur wewangian yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya tiba hati kami mau terbuka. Kami siap diajar, dilawat, dinasehati lewat kebenaran firman-Mu. Dan bila Tuhan dapati ada salah, ada dosa, Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkanlah kami. Dan bila Tuhan dapati umat-Mu yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat terbelenggu, Tuhan jamah bebaskan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena di dalam Tuhan kami percaya tidak ada hal yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari kuat kuasa Roh Kudus kami undang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Adakan mujizat bagi kami malam hari ini. Dan berkuasalah atas pikiran dan hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Karena firman-Mu berkata orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan. Mari Bapa bicara bagi kami. Kami siap buka hati, sandengkan telinga dengar firman-Mu. Mari adakan pewahyuan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, mari bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, cari minimal 5 orang, kasih tos, katakan Tuhan Yesus dahsyat buat kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku sekalian. Apa kabar pada malam hari ini? Puji Tuhan. Hidup kita memang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita memang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita yang biasa di luar. Haleluya. Hari ini hambanya Bapak Pendeta Gilbert yang harusnya melayani kita, tetapi beliau berhalangan hadir saudara, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan berkenaan dengan Natal yang akan mengundang wali kota Bethlehem. Tetapi karena masih dalam negosiasi dan sampai sekarang ini beliau masih agak sibuk. Dan kemudian dia bilang, Julius kamu aja lah yang gantikan saya, kasih tahu jemaat sekalian bahwa saya nggak bisa hadir. Tetapi tema kita adalah berkenaan dengan bagaimana memanage kehidupan, bagaimana memanage badai sehingga kita tidak jatuh, kita menang, saudara. Amin. Pertanyaannya begini, kenapa saudara dan saya seringkali diperhadapkan kepada masalah? Dan pada saat masalah itu sulit, kadangkala saudaraku sekalian, iman kita itu sedang berada dalam persimpangan. Kita bingung memilih jalan ke kiri atau ke kanan, dan akhirnya iman itu mulai goyang. Halo? Nah inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini atau malam ini. Jadi yang hadir, yang berbicara bukan Pendeta Gilbert Lumoendong, tetapi Julius Anthony Lumayandong. Haleluya. Pasti saudara diberkati, yang setuju bilang amin. Karena kita bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia. Haleluya, saudara. Iya. Nah, kenapa kadangkala saudaraku kita bertanya sama Tuhan, Tuhan saya udah ikut Tuhan 30 tahun. Tetapi masih bisa jatuh tuh. Udah bersaksi, bahkan ada pendeta yang melayani bisa murtad tuh saudara. Kenapa? Karena dia tidak kenal betul siapa Tuhannya. Betul enggak? Kalau saudara udah 30 tahun ikut Yesus, tapi masih meragukan Yesus, engkau tidak kenal siapa Tuhanmu itu. Berarti satu kelemahannya, engkau tidak pernah bergaul dengannya. Engkau tidak pernah bergaul dengan firman-Nya. Betul tidak? Engkau tidak bergaul dengan doa-doa kita. Engkau tidak bergaul dengan pujian yang menguatkan. Akhirnya kita malas ke gereja.
Kalau kita udah malas ke gereja, malas ke persekutuan, saudara, itu tandanya rohanimu sudah sakit. Kalau jasmani kita yang sakit, saudara, jasmani kita yang sakit, gampang ke rumah sakit aja. Ketemu sama dokter, dirawat, leher putus, disambung. Tapi yang punya kehidupan bukan dokter. Tapi dokter lihat, serius loh saudara. Urusan hidup dan mati manusia, serius loh. Mereka sekolah sampai tinggi sekali, sehingga mereka expert di bidang itu, sampai sel-sel mereka tahu, saudara. Tetapi masalah hidup dan mati, dia tidak tahu. Masalah penyakit mungkin dia tidak tahu, tapi pada saat kondisi krisis, dokter juga hands up. Udah bawa pulang aja dia, kasih makan yang enak-enak. Kalau dia minta apa aja dikasih. Mau minta babi kasih, mau RT, RW, lurah, camat kasih. Udah jangan bikin sakit hati orang umurnya tinggal 3 bulan. Dokter tidak memiliki kemampuan, saudara. Haleluya. Tapi serius nanganin orang sakit, saudara, serius. Masakan kita ikut Yesus tidak serius untuk mempertahankan roh kita supaya kita menjadi orang yang tahu dan mengenal Tuhan. Halo. Nah makanya firman ini mengajar kepada kita, dan saya ambil judul jadi berkat di tengah badai. Pertanyaannya, bisa nggak? Karena banyak orang kehilangan handphone yang disalahin Tuhan. Suaminya keras kepala yang disalahin Tuhan. Istri cerewet terbit matahari sampai terbenamnya ngoceh kayak cucak rowo yang disalahin Tuhan. Bisnis gak naik-naik yang disalahin Tuhan. Gaji gak naik-naik yang disalahin Tuhan. Pacaran putus yang disalahin Tuhan. Sementara stres, temannya tanya, kenapa bro wajah lu kusut begitu? Putus bro. Kenapa emang? Ya putus, diputusin. Lu kenapa? Beda keyakinan. Lu kok bisa? Iya, gua yakin gua ganteng. Dia nggak yakin kalau gua ganteng. Beda keyakinan. Coba saudara lihat, manusia tuh kurang ajar kayak begitu loh. Kadang-kala kita berperilaku seperti itu. Betul nggak? Kayaknya saudara ya, saya kasih tahu nih, kita maunya apa yang kita minta itu dijawab oleh Tuhan. Sorry to say, kalau Tuhan menjawab semua keinginan kita, kita tidak akan pernah bisa jadi dewasa. Akhirnya kita jadi orang yang memiliki rohani kekanak-kanakan, maunya dicekokin, keinginan gak kesampaian, marah, nangis-nangis, kejar-kejar. Betul ya? Nah itulah sikap kita saudara. Akhirnya kita tidak mampu memanage hidup kita. Sehingga setiap impian kita, pokoknya kita hidup dalam zona nyaman lah, yang enak aja lah. Pokoknya jangan ada susah. Sorry saudara, masalah itu tidak akan pernah berakhir dan meninggalkan hidup kita. Dia akan terus bersahabat, berteman dengan kita. Dia betah deket-deket kita. Saya jujur kasih tahu ya saudara, masalah itu jauh lebih rajin mengunjungi rumah hidup kita daripada malaikat. Halo? Dan masalah itu paling rajin mengungkapkan kata I love you daripada suamimu atau istrimu loh. Halo? Haleluya? Iya. Betul saudara. Nah mari lihat firman Tuhan ya. Coba diklik. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah apa saudara? Sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kan gak enak saudara. Ayatnya aja saudara gak enak. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti saudara, masalah kadangkala itu mengajar kita. Katakan mengajar saya. Kadangkala mendidik kita dan melatih kita. Katakan melatih saya. Contoh sederhana. Kalau ada orang yang datang suka ngejengkelin saudara. Pokoknya saudara itu sampai nek dibuatnya gitu ya. Sampai saudara itu ngomong sambil bilang begini, malaikat ketemu manusia model begitu aja bisa murtad loh. Malaikat. Bahkan setan mungkin ngacir tuh. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, bagus gak orang-orang begitu itu ada di tengah-tengah kita?
Yang ngedatangin masalah aja. Aduh, sampai saudara itu nggak kuat gitu. Aduh, kalau ngadepin orang kayak begini udah nggak kuat saya ini. Ini kenapa ya ada makhluk model begini, dari ruang angkasa mana dia kali ya? Dari galaksi mana dia datang gitu? Kira-kira bagus gak saudara? Kalau ada orang-orang yang nyebelin saudara itu, bagus gak kira-kira? Untuk zona nyamanmu itu tidak bagus. Untuk jasmanimu tidak bagus. Untuk ketenangan hidupmu tidak bagus. Tetapi bagi rohani kita itu bagus. Kenapa saudara? Justru lewat orang-orang seperti ini Tuhan kadangkala mengizinkan untuk melatih dan menguji iman kita. Supaya apa? Kita makin sabar. Yang kedua bisa mengampuni. Dan yang ketiga bisa mengaplikasikan kasih. Halo? Sama seperti teman saya Pak Domingus tadi saudara. Sementara udah mau dipotong masih doain orang-orang supaya orang-orang itu juga diampuni oleh Tuhan perbuatannya. Nah, seperti doa Yesus. Kalau kita dihadapin orang-orang yang bikin kesel sama kita, kira-kira kita doain nggak? Kadang-kadang kalau kita kesel bukannya pengampunan yang keluar, bukan kata-kata semangat yang keluar, bukan kata-kata firman yang keluar, tapi kata-kata kutukan. Betul enggak? Haleluya. Kita kutuki dia. Orang yang nyakitin hati kita, kita kutuki supaya hidupnya lebih susah dari kita loh. Halo? Halo? Haleluya. Betul enggak saudara? Betul ini saudara. Kalau perlu ya saudara, lebih susah dari kita. Kalau kita balas lebih sakit dari apa yang dia lakukan. Itu manusia pendendam namanya. Dan inilah yang terjadi. Bukan hanya orang Kristen, orang ateis, orang fasik, orang beriman katanya juga masih loh saudara. Wah, kelakuannya seperti setan juga. Buktinya gampang. Kalau saudara marah sama istri atau suami marah, atau istri marah sama suami, itu bisa setan-setanan tuh. Dasar lu perempuan setan lu. Marah dia kan? Istrinya marah begitu, suaminya juga balas, lu yang setan. Lu tahu, kelakuan kayak begini tuh udah ada di keturunan kita. Cuman ada aja di lu, dasar lu setan. Lu dengerin ya. Kalau gua setan, lu koordinatornya. Kan saling kesetan tuh di rumah. Haleluya. Betul enggak saudara? Iya, itu manusiawi enggak? Enggak manusiawi saudara. Itu manusia enggak bertobat namanya. Nah makanya kadangkala Tuhan izinkan terjadi supaya hati kita itu seperti hatinya Yesus. Akhirnya kita jadi orang sabar, ngadepin ya udahlah sabar, memang orangnya model begitu kok. Jadi bisa, lihat ya kalau saudara diperhadapkan dengan masalah yang sama, masalah yang sama, berarti lu belum lulus. Halo jamaah, keep smile. Jeng. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Lanjut ya. Dan biarkanlah ketekunan itu apa saudara? Memperoleh buah yang matang supaya kamu apa saudara? Menjadi, katakan menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Tua itu pasti. Tapi untuk menjadi dewasa itu butuh proses. Nah kadangkala lewat persoalan-persoalan masalah seperti itu, yang pelik-pelik, yang sulit-sulit, Tuhan sebenarnya sedang menyempurnakan roh kita. Halo? Haleluya? Betul enggak? Dan utuh, lihat, menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh, tidak mengalami kekurangan suatu apapun, saudara. Karena cinta itu tidak pernah terlihat. Cinta itu bisa dirasa. Pada saat cinta masih sempurna, enak rasanya. Tapi kalau cinta udah mulai tawar, aduh, itu menyakitkan. Cinta memang tidak terlihat, tetapi bisa dirasa. Betul ya? Ini ngomong apa lagi? Ini piye? Karpe piye? Ini mau ngomong apa? Nah, ini bukan bahasa roh, saudara ya. Ini bahasa Jawa ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hikmat itu adalah pola berpikirnya Allah, cara mengajar Allah untuk mengerti firman, apa yang dimaksudkan. Makanya saudara harus memiliki hikmat seperti ini. Karena apa? Baik buat roh kita.
Kalau kita memiliki pola berpikirnya Allah, Allah mengajak kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Nah, karunia hikmat ini sebenarnya adalah karunia yang paling tinggi, saudara. Jadi karunia yang tertinggi itu bukan mengusir setan, bukan menyembuhkan orang sakit. Saudara kalau berkunjung kemanapun di rumah sakit, saudara belajar berdoa, pasti saudara akan tahu di antara saudara punya karunia itu. Kita semua sebenarnya dibekali oleh Allah untuk bisa mengusir setan, dan yang kedua bisa memiliki karunia kesembuhan ilahi. Itu otomatis. Pada saat saudara beritakan Yesus dimanapun saudara berada, pada saat saudara berdoa, ya, dengerin baik-baik saudara, pada saat saudara berdoa untuk orang sakit, nah semua orang pada saat dia minta kesembuhan oleh Tuhan, itu diberi karunia. Bahkan anak kecil pun kalau doain orang sakit, itu bisa sembuh. Itu karunia otomatis yang Tuhan beri pada saat kita melaksanakan satu tindakan kegiatan rohani. Halo? Haleluya. Itu kita punya, saudara. Tetapi karunia hikmat itu datang dari Allah kalau kita mau. Nah, makanya pada saat kita belajar karunia hikmat itu berarti engkau sedang menyukai firman. Kalau engkau menyukai firman berarti engkau menyukai Yesus. Kalau engkau menyukai Yesus berarti engkau menyukai sorga. Karena apa, saudara? Kita sudah dimiliki oleh Yesus dan bukan dimiliki oleh dunia. Berarti kalau kita mengikatkan diri dengan Yesus, kita mengikatkan diri dengan surga. Maka ibadah seperti ini sebenarnya adalah ibadah kita sedang mengikatkan dengan sebuah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Makanya pada saat saudara datang beribadah, saudara sedang mengikatkan diri dengan surga. Firman Tuhan berkata begini, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kalau engkau melepaskan keyakinanmu, melepaskan imanmu, melepaskan juru selamatmu, maka itu pun akan terlepas. Hati-hati makanya dengan menghadapi persoalan, karena hanya gara-gara persoalan kecil manusia itu bisa murtad, saudara. Kita nggak bicara tentang pemurtatan, kita bicara tentang bagaimana menanggulangi persoalan dan kesulitan hidup. Haleluya. Sampai kapan? Sampai kita tua. Waktu saya bulan April yang lalu, saudara, berangkat ke Israel, ya, berangkat ke Israel. Itu ada saya bawa rombongan, ada opung-opung. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini hidup ini udah susah, kapan selesainya ya Pak Pendeta? Saya bilang nggak akan pernah selesai, opung. Lu kok bisa begitu ya? Nih Pak Pendeta, saya punya anak 5, pada saat usia saya 28 tahun, suami saya meninggal. Jadi anak semua, saya yang rawat, saya yang nyekolahin, saya yang cari duit. Saya ya bertindak sebagai laki-laki, bertindak sebagai perempuan, bertindak sebagai suami, bertindak sebagai istri, tapi sekaligus orang tua rangkap. Sampai anak-anak besar, dia akhirnya bisa kuliah, dan bisa kerja, dan akhirnya menikah. Saya kan udah senang, nggak direcokin lagi, saya masa bebas. Tatkala yang kakaknya menikah, punya anak, saya masih ngerawat adik-adiknya. Udah gitu punya anak, cucunya dititipin kepada saya lagi. Karena mereka dua-duanya kerja, jadi kapan selesainya? Nah makanya Pak Pendeta ya, saya bisa datang ke Israel ini, karena saya izin untuk istirahat, dan yang biayain tuh anak saya. Loh. Saya bilang, ibu ini kan beruntung gara-gara ibu jaga cucu bisa ke Israel. Jadi anak-anak cari duit supaya ibu bisa ke Israel. Bersyukur. Iya, tapi pulang dari Israel nih Pak Pendeta ya. Ngerawat cucu lagi. Padahal ke Israel kan cuma 11 hari. Ya ampun, saya cuman bebas 11 hari, habis itu masuk dalam neraka lagi. Saya bilang begini, ibu jangan suka bersungut-sungut begitu. Kalau ibu masih memberi kesempatan untuk merawat kepada cucu-cucu, berarti anakmu sedang percaya kepadamu, ibu adalah ibu yang baik, atau oma-oma yang baik, opung-opung yang baik. Iya kan saudara? Dan yang kedua, berarti kalau ibu masih bisa lihat cucu, ibu umur panjang, pasti sehat, karena ibu itu umurnya udah 70 tahun. Haleluya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang direcokin oleh cucu-cucumu bersyukur ya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena engkau umur panjang pasti engkau sehat.
Dan yang ketiga pasti tidak kekurangan. Halo? Makanya jangan bersungut-sungut. Lihat kiri kananmu, jangan suka sungut-sungut ya. Ya, haleluya. Supaya kita tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga kita memiliki hikmat dari Allah. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Itu karunia, saudara. Diminta sama Tuhan. Sehingga kecerdasan roh, kecerdasan hidup itu muncul. Di tengah-tengah kehidupan kita. Dan akhirnya hidup kita itu jadi pandai mengatasi masalah. Lihat ya, kalau saudara mampu mengatasi masalah yang satu, besok dapat lagi yang lebih besar lagi. Udah mampu menyelesaikannya, dapat lagi itu. Akhirnya makin pinter. Nah itu yang disebut makin sempurna tuh. Dan akhirnya tingkat kesabaran kita itu juga makin sempurna, saudara. Tadinya pemarah, lama-lama kita dikuasai oleh firman. Firman jadi sempurna, jadi rema. Bukan hanya sekedar firman logos, firman yang dibaca. Tapi firman itu jadi berkat, itu namanya rema. Haleluya. Nah akhirnya kita jadi tahu, oh iya ya. Dan akhirnya lama-lama kita jadi tahu bagaimana memanage hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau masalah itu datang berkuasa dalam diri kita, saudara mampu manage. Makanya masalah boleh datang, kasih ruang. Masalah itu harus diberi ruang, katakan harus diberi ruang. Ruangnya jangan di sini. Jangan juga di sini. Tapi di sini, saudara. Kasih ruang. Bisa kemana? Bisa di toilet. Taruh aja di toilet itu masalah. Kalau perlu di kloset. Habis itu klosetnya saudara dudukin. Adakan pelepasan pagi-pagi, saudara. Pelepasan dari roh-roh jahat di udara, saudara. Dudukin dia. Habis itu kalau udah selesai, sentor. Selesai. Karena masalah hari ini cukup untuk hari ini. Pagi-pagi nggak boleh ganggu oleh masalah apapun. Yang setuju bilang amin. Bisa tepuk tangan, saudara? Iya. Mampu kita, jangan taruh di sini supaya dia tidak bikin sakit kepala. Jangan taruh di sini. Itu tempatnya Roh Kudus. Hati itu terlalu kudus, terlalu baik, saudara, terlalu indah. Masalah bukan tempat di sini, bukan di sini. Coba angkat tanganmu. Bilang begini, masalah bukan di sini. Bukan juga di sini. Di sini. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan akhirnya kita jadi orang yang bebas, merdeka, kata firman Tuhan. Kalau firman itu berkuasa atas hidup kita, kita benar-benar merdeka. Kalau Allah yang merdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Bukan berarti ya saudara, kita bebas dari masalah. Enggak, masalah boleh datang, tapi Yesus, firman yang ada dalam diri kita, jauh lebih besar daripada masalah yang besar. Haleluya. Nah akhirnya kita jadi cerdas tuh saudara. Jadi nggak gampang marah. Apalagi kalau jalan-jalan, lah udah keburu-buru naik mobil gitu ya kan. Depan macet kayaknya nih yang sopir di depan kok nggak maju-maju nih. Goblok ini orang ya. Kita ngomel-ngomel sendiri loh saudara. Kita mau buru-buru, aduh. Akhirnya nyalain siapa aja, nyalain sopir di depan lah. Sembarangan, saudara. Nggak maju-maju. Nyalain pemerintah kenapa jalan begini saudara. Dan akhirnya kita cari kambing hitam. Sampai kambing hitamnya habis. Tinggal kambing putih. Haleluya. Ya saudara, lihat nih. Cara kerja firman Allah itu seperti itu. Maka bukan Paulus, tetapi Daud berkata begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saudara nggak pernah ngalamin Tuhan, saudara. Karena engkau tidak mau menghadapi masalah. Masalah itu harus dihadapi. Saudara lari, masalah tetap ngintil. Saudara mau keluar ninggalin masalah, masalah tetap ngikut. Caranya gimana? Antepin dan adepin. Coba bilang antepin dan adepin. Ah, itu baru benar itu jalannya. Masa kalah sama film India? Lihat ya, film-film India kalau saudara nonton, dikhianati sama temennya, dia nyanyi. Diusir suruh minggat sama mertuanya, dia nyanyi. Dikhianati sama temennya sendiri, dia nyanyi. Diputusin sama ceweknya, dia nyanyi. Nyanyinya pergi ke danau, kalau nggak ke pinggir laut, kalau nggak ke taman, yang di tengah-tengah taman ada tiangnya. Dia biasanya jalan sambil nyanyi, ya kan? Dia bagaimana caranya bisa mengatasi masalah. Ada jalan keluarnya tuh. Itu orang dunia loh, tidak kenal Yesus saja tahu jalan keluarnya. Dia nyanyi. Lah kita punya puji-pujian yang banyak kan saudara.
punya doa, punya firman, punya Yesus. Masa kalah sama orang-orang model begitu? Dia nyanyi. Tu biaja deagei rotamba setani odol sajana dorzani. Iya, ada tiang, dia puter tuh tiang sambil joget. Lahade jeren tumitu welina wihau, lahade jeren tumitu welina wihau. Oh sana he, artinya he, masalah sana he. Haleluya. Masa kalah yang model begitu? Kita punya Yesus. Coba angkat tanganmu, katakan saya punya Yesus. Iya, nggak boleh kalah, saudara. Tepuk tangan dong. Akhirnya kita jadi lemah ngadepin masalah. Kok lemah, harusnya jadi kuat dong. Haleluya. Iya, jangan putus asa. Wah, ayo. Nanti nggak selesai sampai jam 1 malam nih, saudara nih. Lanjut ya, coba diklik lagi, kita baca lagi lah, saudara. Ini Yakobus 1 ayat 28 nih, yang 6 ya sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam, lihat, setelah hikmat muncul iman. Ini karunia terbesar, yaitu hikmat untuk mengenal firman, untuk mengenal Allah dalam firman. Tapi iman ini adalah untuk meyakinkan hidup kita bahwa kita punya pertahanan yang kuat, yaitu Yesus. Amin. Sehingga tatkala masalah datang, iman gak goyah. Akhirnya iman meningkat. Setuju, saudara? Lihat ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali apa, saudara? Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Gelombang laut yang diombang-ambingkan kiang kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa apa? Ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuh gak dapat apa-apa, saudara. Bimbang gak dapat apa-apa loh. Jangan harap bisa menang, kalah iya, habis iya. Lihat ya, orang yang bersungut-sungut tatkala menghadapi masalah tidak bersyukur, gambarannya sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Begitu bersungut-sungut, Tuhan putar 40 tahun di padang gurun. Dan semua yang lahir dari Mesir, innalillahi wa inna silalahi. Yang hidup adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Artinya orang-orang yang lahir di tengah-tengah sebuah kesulitan. Biasanya itu kuat, saudara. Halo, orang yang lahir di tengah zona nyaman itu gampang galau. Tetapi yang di tengah-tengah kesulitan itu kuat dia. Dan akhirnya masuk. Hanya kelompok Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun, dialah yang lolos. Maka kalau engkau suka bersungut-sungut sama Tuhan, saudara, engkau lihat ya, akan diputar pada masalah yang sama. Sampai kapan? Nggak kelar-kelar sampai kita mati. Dan akhirnya ya, udah penyakitan, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit, saudara. Wih, mahal rumah sakit zaman sekarang, saudara. Makanya ya, kalau Tuhan kita berkat Tuhan itu, saya tanya, berkat itu banyak yang kelihatan atau yang tidak kelihatan sih? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan. Kebutuhan pokok saudara itu bukan makan minum. Bukan makan minum. Saudara 3 hari tidak makan tetap hidup. Tidak minum tetap hidup. Tapi lihat ya, yang tidak kelihatan, matahari. Matahari, salah. Angin, udah kenceng salah lagi. Angin, maksudnya angin, saudara. Oksigen yang kita hirup free of charge, betul? Free. Tapi lihat kalau di ruang ICU bayar tuh. Itu tergantung rumah sakitnya. Ada yang 5 juta tarifnya, ada yang 10 juta, ada yang 25 juta untuk menghirup oksigen murni. Kita ambil pukul rata aja yang 10 juta ya, saudara. Yang rumah sakit standarnya bagus lah ya. Enggak kampung-kampung gitu ya.
yang standarnya bagus nih. Ayo hitung-hitungan sama Tuhan dengan berkat yang tidak kelihatan ini. Ini dulu nih. Kalau kita hirup udara 1 hari itu 24 jam, itu kalau kita hitung harganya 10 juta, berarti kalau 1 bulan berapa? 3 miliar 600 juta. 1 bulan 360 ya. Nah, maklumlah saudara, biasa baca ayat, nggak bisa perkalian. Bukan dagang sih, profesinya bukan dagang, jadi saudara maklum ya, maklum. 1 hari 10 juta kali sebulan, berarti 300 juta. 300 juta kali setahun. 3,6 miliar. 3,6 miliar kalau umur kita 40 tahun. Kali berapa? 1,44 kalau nggak salah ya. 1,444 triliun. Loh. Itu baru udara loh. Pinter juga kan saya saudara ya. Padahal ini ilmu perkiraan nih saudara. Itu kira-kira 1,44 triliun loh. Dalam umur 40 tahun. 40 tahun kita udah punya utang sama Tuhan untuk udara saja saudara. Kita diberikan berkat begitu luar biasa. Masa pada saat diberikan berkat yang luar biasa kita tidak bisa bersyukur? Halo, belum sukacita, belum makan minum. Apalagi saudara dikasih makanan yang enak-enak. Kasih daging misalnya babi. Babi itu bukan makanan haram. Itu makanan harum loh saudara. Itu makanan sorga itu saudara. Makanya ya, kalau saudara dikasih makan sama istri, jangan langsung marah pak. Lu kasih makan gua yang ngandung kolesterol begini. Dosa lo saudara. Kenapa? Harusnya kalau kita diberikan makanan, kita harus doa bersyukur bukan ngutuk. Kebanyakan kita ya, pada saat kita disajikan makanan gitu, wah ini ngandung kolesterol, ini asam uratnya tinggi nih. Wah ini bisa bikin darah tinggi nih. Belum doa kita udah kutukin tuh makanan. Makanya firman Tuhan bilang begini, sesuai dengan imanmu jadilah padamu. Akhirnya kena kolesterol. Tuh kan, gara-gara mama gua kena kolesterol. Padahal bukan masalah kolesterolnya. Itu imanmu yang mengatakan kena kolesterol kalau makan babi. Kalau saudara tidak suka makan babi, ada yang ngirim babi, saudara forward ke saya lah. Ya, kirim ke saya. Saya tampung saudara. Saya tampung. Iya benar, kita ngutukin itu makanan. Harusnya didoain dulu. Terima kasih Tuhan buat berkatmu ini, buat daging babi, buat samcan, ya kan? Karena kita perlu juga makan samcan, bukan hanya kulitnya aja, bukan hanya dagingnya aja. Sekali-sekali boleh, sekali-sekali. Makanya Tuhan Yesus ngajar kepada kita begini, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Berarti kalau makan secukupnya. Bukan lapar mata, tapi lapar perut. Sedikit saja. Halo? Kita enggak lapar mata, langsung bukit-bukit dan gunung-gunung pindah di piring, ya kan? Aduh, sampai luas begini ya Pak ya, sorry ya Pak ya. Pak, sorry Pak, nggak gemuk loh Pak. Tapi luas Pak. Iya, haleluya saudara. Kita suka ngutuk, stop, ngutuk saudara terhadap makanan. Kenapa? Karena kita tidak bisa buat sama sekali makanan. Makanan itu didatangkan oleh Tuhan, ditumbuhkan oleh Allah. Lewat apa? Lewat alam. Sampai hari ini manusia tidak bisa bikin air. Allah menciptakan air untuk memenuhi dahaga kita. Halo? Makanya Pak, kalau marah sama istri jangan buang makanan. Mama ini makanan gak enak begini, dasar lu gak bisa masak. Kasinan tahu, lu mau kawin lagi lah. Apa hubungannya saudara, coba. Kasinan sama kawin lagi itu. Kan jadi ngeres pikiran kita. Betul kan? Jadi ngeres pikiran kita. Mas, ya apa hubungannya coba? Keasinan sama mau kawin lagi. Coba itu koki-koki, masak juga kadang-kala sering kasinan itu saudara. Itu coba hitung, lu istrinya berapa mas? Bu, istrimu berapa bu? Makanan asin, lu mau kawin lagi. Coba saudara, itu mitos dari mana? Itu cerita dari mana? Halo? Kadang-kala nih yang masuk ke kita nih, ke hati kita itu yang kita warisi yang negatif-negatif model begitu loh. Halo saudara, betul kan? Nah mulai sekarang stop berpikir seperti itu. Bilang sama istri begini, mah
Wah, makananmu itu memang hauce, Ma. Tapi, Ma, Mama tahu ya, supaya lebih hauce lagi, kurangin garamnya. Jangan langsung marah bilang begini, Ma, lu masa kok kasinan? Lu bikin bludrek saya kumat. Sudah makan bludreknya kumat, belum makan aja udah bludreknya kumat ya. Langsung ngomel-ngomel sama istrinya. Halo, bapak-bapak bertobat. Halo bapak-bapak, gak boleh ngomel sama istri. Engkau bisa menikah sama istrimu dan dia setia, Pak, itu mujizat, Pak. Loh, mujizat, Pak. Makanya ya Pak, kalau istri bikin kopi, belajar bilang begini, thank you sayang, I love you full emah. Lihat ya, istri langsung pergi ke dapur lagi loh Pak. Dia masak 3 panci Pak. Sambil teriak, Papa, kopinya udah diminum sayang. Waduh, udah habis sayang. Memang engkau istriku yang luar biasa, tanganmu saja diurapi oleh Tuhan. Apalagi hatimu, tanganmu saja, ngaduknya aja udah lain. Baru papa kecup aja, aduh nikmatnya bukan main. Ini sampai habis nih 1 cangkir. Pak, masih ada 3 baskom, Pak. Buat apa sayang? Buat mandi kopi, Pak. Buat luluran. Haleluya. Amin, saudara. Bisa tepuk tangan? Yeay. Oh. Makanya ya saudara, jangan pernah bimbang. Coba angkat tanganmu, katakan saya nggak boleh bimbang. Saya punya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes. Haleluya. Lanjut saudara, lanjut ya. Ini baru baca ayat loh, belum khotbah loh ya saudara ya. Amin, pokoknya sampai jam 1 malam lah. Coba lagi, klik lagi. Yakobus 1:12-18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, apa saudara? Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti menghadapi segala pencobaan, kuncinya cuma 1, bertahan. Katakan bertahan. Makanya ya saudara ya, kesabaran itu berkait erat itu dengan daya tahan kita. Nah, kalau saudara baca kata sabar di dalam Alkitab kadangkala tidak diterjemahkan dengan kata patient, tetapi long suffering. Long itu terjemahan bebasnya panjang, suffer itu susah. Jadi long suffering, kesusahan panjang. Bagaimana kok bisa? Nih, dari titik atau garis start kita, pada saat kita masuk dalam pencobaan, kesusahan, nah kita itu bertahan di tengah-tengah pencobaan yang belum usai nih. Sampai kemana? Sampai kepada garis finish. Garis finishnya berapa lama? Tergantung. Ada yang cuma 1-2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tergantung kekuatan imannya. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Berarti kalau ada yang bertahan sampai 3 tahun belum selesai, dia orang yang bertahan. Berarti orang itu kuat. Memang itu adalah bagian yang harus dia tanggung. Jangan langsung di tengah-tengah persoalan ini saudara bersungut-sungut. Mundur lagi itu dia. Lu mulai lagi dari sini. Gak susah Tuhan, gak selesai-selesai. Kalau gua tahu hidup saya susah kayak begini, mendingan gua mati Tuhan. Tuhan bisa ngatur apa enggak sih? Masa doa saya nggak dijawab-jawab? Kalau Tuhan nggak bisa ngatur, Tuhan turun, saya naik. Jadi kurang ajar loh kita sama Tuhan, saudara. Akhirnya tidak sedikit orang yang marah sama Tuhan loh. Halo? Dia mau sampai di 3 tahun. Habis itu terganggu pikirannya, otaknya sama orang pinter yang jelas tidak pinter cari pertolongan. Datang ke paranormal kepada orang yang jelas tidak normal. Balik lagi dia mulai dari 0 sini. Keciluk. Belum sampai titik finish selesai ujian itu, mati dia. Lihat ya saudara, buktinya apa? Lihat, orang yang sakit, dia lari ke paranormal, udah jual semuanya, tetap sakit. Dia pergi ke paranormal, orang pinter,
Pergi cari minta tolong sana sini sampai bandanya habis, orangnya habis. Dan ini bukan cerita baru. Saudara perhatikan sejarah rohaninya. Pasti ya, orang itu main-main. Diputer, balik lagi, kucluk. Makanya kalau saudara sedang menghadapi situasi seperti ini, bertahan. Katakan bertahan. Bilang bertahan. Haleluya. Apabila seorang dicobai, lihat. Janganlah saudara, berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Orang yang pergi ke orang pintar, lihat, dipikat otaknya, dipikat keinginannya. Tuh ada orang yang hebat, lu kan udah lama, belum selesai masalahnya. Lihat saudara, dia dipikat. Kalau dia sakit, dia cepet-cepet pengen sembuh. Padahal kalau dia bertahan, dia pasti hidup. Dan dia akan dijadikan oleh Tuhan sebagai sebuah orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan dengan mujizat yang ia alami. Tapi karena keinginannya cepat sembuh, dia tidak mau berdoa, tidak bergumul lagi sama Tuhan, mau cari jalan pintas, lihat akhirnya mati. Udah mati, rohnya saudara terkurung kepada kebinasaan. Aduh, itu penderitaan saudara. Udah nggak ketemu sama Yesus, rohnya dirampas. Seperti yang dijelaskan tadi, rohnya dirampas, terkurung ke dalam dunia orang mati. Ngeri ya. Kemarin kita udah bicara serial tentang peperangan. Nah sekarang kita kita masuki serial tentang bagaimana memanage kehidupan ini, ya. Amin saudara. Haleluya. Tetapi tiap-tiap orang, udah ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, lihat, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sampai di sini jelas saudara. Haleluya. Selanjutnya, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, jangan ikutin pikiran yang model begitu tuh saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Tidak ada. Karena sekali kita memiliki Yesus, Yesus memiliki kita. Amin. Amin saudara. Makanya ya saudara, Yesus itu kita jumpai bukan dengan amal perbuatan kita. Sorry. Allah yang begitu kudus tidak pantas dijumpai oleh manusia yang berbekal cuman perbuatan baik dan amal. Manusia berdosa tidak akan pernah selesai dosanya hanya karena perbuatan baik dan amal. Allah tidak bisa ditipu oleh perbuatan baik manusia, dan Allah tidak bisa ditipu oleh pemberian manusia, sogokan manusia dengan sebutan amal. No. Allah di dalam Yesus hanya bisa dijumpai dengan kesucian. Allah yang begitu suci harus kita jumpai dengan kesucian, bukan dengan amal perbuatan baik. Itu kurang ajar, itu menghina Tuhan, dan itu maut hukumnya saudara. Makanya lewat Yesus kita disucikan. Akhirnya kita bersih, tidak bercacat, tidak bercela. Pantaslah dan layaklah kalau kita ketemu sama Tuhan. Nanti kalau kita ketemu sama Tuhan, hanya akan ada dua kalimat yang terlontar dari mulut Yesus. Yang pertama dia katakan begini, sabaslah engkau hai hambaku yang setia, mari masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Tetapi kalimat ekstrim yang menakutkan saudara adalah Allah pada saat bertemu dengan kita, lantas dia berkata begini, hei hambaku yang jahat, enyahlah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Itu adalah sebuah kerugian dan kehilangan saudara. Dan itu adalah kematian yang kedua. Waduh, ngeri. Makanya takut sama Tuhan itu sekarang. Jangan nanti kita ketakutan pada saat menghadap tahtanya. Haleluya. Amin saudara. Ya, takut itu sekarang. Berapa lama sih? Cuman 70 sampai 80 tahun kok saudara. Tidak lama itu. Haleluya. Iya, saya waktu main bekel sama teman-teman SD saya itu masih ingat. Gara-gara teman saya waktu SD, waktu kelas 5, itu cari temennya nggak ada yang bisa. Kemudian dia bilang, supaya genep, dua-dua, berteman dua,
Julius lu masuk aja, karena waktu itu saya ketua kelas. Ya udah ketua kelas saya masuk. Saya main di kumpulan 3 wanita-wanita itu sudah. Iya, jadi bosnya apa namanya? Triangle itu, angel itu. Saya main bekel gitu. Wah bisa juga. Teng, tet, teng, tet. Wah, rupanya saya baru ingat saudara. Bola bekel itu kalau kita lempar makin tinggi, begitu dia turun, pantulannya juga begitu tinggi. Iman orang Kristen rupanya harus seperti bola bekel. Dibanting dengan kesulitan, plak, dia nggak keplek. Nggak seperti balon meletus. Tapi dia begitu dibanting dengan kesulitan, dia tetap bisa memantulkan sebuah kesetiaan sama Tuhan. Waduh, itu masih ingat itu. Itu udah lebih dari 40 tahun mungkin saudara. Saya sekarang ini masih ABG loh saudara ya. Rambut saya udah putih nih, masih ABG loh. Akan beranjak gocap. ABG. Itu masih ingat loh saudara. Masih ingat sampai sekarang. Berarti 40 tahun yang lalu dalam ingatan kita saudara. Wah, sebentar. Makanya ya Yesus ngomong begini. Di dalam kitab Mazmur 90 atau 91 dia katakan begini. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti kalau engkau sedang mengalami kesulitan hidup, udah 2 bulan saudara, itu baru berapa detik. Halo, kita nggak boleh mengeluh. Coba lihat kiri kanan bilang, jangan ngeluh ya. Haleluya. Ya, selanjutnya. Makanya saya tulis begini saudara, untuk menerima berkat semua suka dan semua mau. Setuju? Ya. Tapi tatkala di tengah badai hidup tak semua suka jadi berkat dan tak semua bisa jadi berkat. Mengapa? Karena sulit. Hidup itu indah atau susah? Tergantung Cien fulus duit hepeng kah? Atau tergantung istri cara memanage, atau tergantung suami, tergantung karir, tergantung pangkat, jabatan. Dan banyak orang punya pangkat, punya jabatan, hidupnya susah juga. Karena tidak punya Yesus, saudara. Kita yang pas-pasan tetapi kok menikmatin hidup baik-baik aja tuh ya. Beda, saudara. Ketenangan batin tuh beda. Makanya masalah itu jangan disimpan. Itu sampah, bilang sampah. Sampah lama-lama kalau kita simpan dia menebarkan aroma yang berbau busuk. Karena dia pasti akan membusuk. Kalau kita hirup udara yang menebarkan aroma busuk, lama-lama jadi penyakit. Lihat, orang yang selalu memendam masalah, penyakitan. Udah toh, jelas saudara. Haleluya, jelas. Mengapa sulit kok? Hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu siapa? Coba angkat tanganmu bilang, saya. Lah tuh kan, tuh ragu-ragu kan. Orang-orang tertentu itu siapa saudara? Halo, coba angkat tanganmu bilang saya. Bilang yang mantap, bilang saya. Oh, tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Lanjut saudara ya. Ini, nah lihat. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kesulitan ini. Tetap nikmati kebahagiaan. Itu lihat anaknya itu. Itu berentet banyak aja nggak stres loh saudara. Lihat anaknya itu, berapa itu saudara hitung tuh? Itu anaknya itu banyak, nggak stres. Kita baru anak 2 udah stres. Udah mikirin ini sekolahnya, udah mikirin inilah. Kalau marah langsung mamanya marah-marah bilang, lu ngerti nggak? Mama lagi susah. Mah cuman 1000 perak aja buat beli permen. Nggak ada, mama udah nggak punya duit. Padahal duitnya ada loh. Tuh, makanya ibu-ibu suka bikin dosa sama anak-anaknya tuh begitu tuh. Suka bohong. Nah makanya anak-anak kita nggak diajarin bohong, dia bisa bohong. Kenapa? Dengar dari mamanya. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang suka ngomong gitu, Ma minta duitnya dong 1000 aja lah beli permen. Nggak ada. Mama udah bilangin nggak ada. Minta duit tadi udah jajan melulu. Kerjanya jajan aja. Iya ini sekali aja mas, sekali aja. Nggak lagi deh. Nggak ada. Pertanyaan saya. Saudara ada walaupun 100 perak ada nggak? Kenapa ngomong nggak ada? Ibu-ibu minta ampun ya bertobat malam ini ya. Tadi udah kan bapak-bapak kan adil kan? Makanya ibu-ibu muda dengerin. Jangan suka ngajar anak kita yang bohong. Bilang aja nak, kalau lu jajan-jajan nggak bagus buat kesehatan kamu. Bukan mama nggak ngasih ya.
Tapi sekarang mama memang tidak mau ngasih. Itu jauh lebih baik daripada bohong. Walaupun anak itu akan ngambek, wah. Mama pelit. Mama nggak pelit sayang, saudaranya. Podo ae. Ya, selanjutnya klik. Lihat saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah sarana untuk tetap semangat kok. Kedua, kebahagiaan itu mampu melupakan kesusahan yang kita alami. Ya ngapain mikirin susah, mikirin bahagia aja. Halo? Mikirin itu yang senang, mikirin sorga daripada mikirin dunia dan neraka. Halo? Saudara mikirin cantiknya istrimu gitu loh saudara. Kalau masak enak itu aja yang dipikirin daripada yang mulutnya yang bawel. Karena memang kadang-kala ibu-ibu suka cerewet begitu karena memang belum dibaptis. Tinggal mulutnya. Waktu dibaptis ketinggalan. Lu monyongnya ketinggalan saudara. Ya bersyukurlah Pak. Karena gini loh ibu-ibu, dengerin ya. Pak, kalau engkau punya istri yang cerewet, waduh, itu rame Pak rumah kita Pak. Keramaian itu aja menunjukkan kebahagiaan Pak. Itu menunjukkan sukacita. Itu baru istrimu sendirian udah rame Pak. Bersyukur Pak. Yang kedua, pasti Pak, orang yang rame di rumah, enggak ada setannya. Suatu hari ya saudara, suatu hari, ada bapak-bapak, dengerin istrinya cerewet kayak begini, dia pulang kerja, marah dia. Belum apa-apa udah lapor ini, saking keselnya itu bapak-bapak, diangkat istrinya, diceburin sumur di belakang rumah, bleng. Habis itu ditutup 3 meter, untung saudara, sumur enggak ada air. Nah, tapi begitu dilihat, wah suara istri udah nggak ada nih, kangen tuh saudara. Dia tahan 1 hari, nggak tahan, dia mau buka tapi gengsi biar hilang dulu cerewetnya. 2 hari dibiarin istrinya, kangen. 3 hari saudara, saking nggak tahannya kangen sama istrinya, baru kangen sama suaranya loh saudara. Dia langsung turunin tali, saudara, dia buka itu sumur, dia turunin tali, dia teriak, Ma, ini ada tali, ayo cepet-cepet Ma, I love you ya Ma ya. Begitu ditarik, yang keluar bukan istrinya. Yang keluar penunggu sumur. Suami langsung bilang begini, saya kan mau narik istri saya, kenapa berokok kayak kamu yang keluar? Dia bilang, justru saya keluar, gua nggak tahan. Di sumur nggak pernah berhenti, dia ngoceh. Mendingan gua keluar deh, bye-bye, keluar. Jadi Pak, kalau engkau dapati istrimu model begitu, bersyukur. Pasti rumahmu aman dari setan. Nggak usah panggil pendeta untuk pembersihan rumah. Halo? Iya. Lihat ya, karena kebahagiaan itu kekuatan yang Allah berikan loh saudara. Jadi pada saat saudara ngadepin masalah, tapi ngapain saya mikirin masalah? Mikirin Tuhan. Itu kekuatan itu langsung Tuhan beri loh. Halo? Haleluya. Nah, yang kedua. Ini cepat aja nih saudara ya, cepat aja. Udah jam 9 soalnya. Yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kesulitan adalah tetap memiliki ketekunan, tetap doa, tetap memuji Tuhan, tetap baca firman, rajin aja beribadah. Seperti saya bilang, ibadah itu mengikatkan diri dengan sorga. Maka berkat sorga itu yang akan diturunkan oleh Tuhan. Halo? Haleluya? Nah, kenapa? Karena pada saat kita memiliki ketekunan, kita memiliki ketahanan daya juang. Nah ini akan iman itu hasilnya kelihatan tuh di sini nih saudara. Yang kedua lihat, pada saat kita tetap memiliki ketekunan, maka kekuatan yang tidak pernah bisa berpaling dari kita, kekuatan itu akan bertahan terus. Yang ketiga, kita akan memiliki kesadaran untuk bertahan dalam kesusahan. Ngapain? Justru kalau ini adalah sebuah latihan dari Tuhan, kita akan jadi orang sabar. Sabar dalam segala susahmu, sabar Tuhan selalu sertaku. Sabar, sabar Tuhan, beri kuat padaku. Halo, selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kesulitan yang ketiga adalah tetap memiliki hikmat. Hikmat itu apa saudara? Pola berpikirnya Allah untuk mengenal firman, untuk menjalani firman. Itu hikmat tertinggi saudara, itu hikmat tertinggi. Kenapa? Karena hikmat yang benar itu mampu mengalahkan bujukan setan. Hikmat yang benar. Kalau hikmat yang salah, saudara sedang ngadapin susah, tiba-tiba ada orang datang.
Lu gimana? Lagi susah terus ya? Tuh, ada orang pinter tuh. Yuk, gua ajak ke sana, gua yang nganterin deh. Itu. Hati-hati, hikmat yang salah. Itu hikmat yang datang dari setan tuh, saudara. Pokoknya saudara terbujuk ingin pindah, ingin cari pertolongan, tapi bukan kepada Tuhan, kepada jalan pintas, itu berarti datangnya dari setan. Tetap memiliki hikmat karena hikmat itu adalah kepandaian. Lihat, kepandaian yang datang dari Allah. Yang ketiga, kemampuan pikir yang diilhami oleh roh. Roh besar, bukan roh kecil. Kemudian yang kelima, itu adalah kecerdasan rohani untuk melihat mujizat. Itu hikmat loh. Makanya pelajari terus firman saudara. Ngerti nggak ngerti saudara baca. Nanti pada saat saudara datang rajin beribadah seperti ini, hamba-hamba Tuhan itu akan menjelaskan ayat-ayat model begini nih. Oh gitu ya. Akhirnya lihat ya saudara, rohani kita makin dicelikan. Kita akan melihat sesuatu yang indah di dalam firman. Oh rupanya hidup itu indah, enggak susah kok. Yang susah itu karena kita takut khawatir loh. Kita kadang-kala ketakutan, kekhawatiran itulah yang memenuhi benak kita. Wah kita takut susah loh, kita takut gagal. Apa yang kita takutkan justru itu yang menghampiri kita loh. Halo, itu firman saudara. Tapi kalau kita mengenal firman, beda isinya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kesulitan adalah tidak bimbang. Sudah jelas ya. Kenapa? Apa itu tidak bimbang? Lihat ya. Kebimbangan itu mengganggu iman. Bahaya saudara. Yang kedua, kebimbangan itu bentuk ketidakpercayaan sama Tuhan. Dan yang ketiga, kebimbangan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau udah rusak, iblis itu tepuk tangan saudara. Wah, ini gampang ngambilnya nih roh model begini nih. Ini gampang nih ngeblok ke kita nih udah modelnya begini. Lihat ya dia udah putus asa. Lihat ya udah kecewa. Lihatlah kehilangan semangat. Lihatlah. Kalau udah begitu saudara, itu makanan empuk buat setan tuh. Selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kesulitan, tidak mendua hati. Lihat ya, kereta api jalannya lurus, tapi ada yang bengkok. Makanya orang yang lagi bimbang, lagi susah gitu ya kan saudara, orang yang mendua hati hidupnya tidak tenang. Bingung dia cari lintasan, yang mana nih? Kiri atau ke kanan nih? Bingung dia saudara. Akhirnya orang yang mendua hati itu adalah bukti pelacuran rohani. Tidak heran, Tuhan dia mau, setan juga dia mau. Berkat dari Tuhan dia mau, dari setan, dari dunia dia mau. Lihat ya. Selanjutnya, mendua hati itu adalah bentuk pengkhianatan. Karena orang-orang model begini pasti suka berontak adalah tipe-tipe yang gak setia. Yang ketiga, mendua hati itu kompromi dengan setan dan dunia. Selesai, saudara, udah tuh. Betul kan? Iya. Berkat dari Tuhan mau, berkat dari setan mau. Berkat-berkat dari mana-mana mau. Selanjutnya nih. Bagaimana bisa jadi berkat di tengah badai? Tetap bertahan dalam ujian iman. Amin, saudara. Kenapa? Coba lihat ini ya. Karena kita akan mampu dengan bertahan, mampu menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita bertahan dalam ujian, kita ada kebahagiaan. Yang ketiga, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini yang datang dari Tuhan. Ini senjata kita, saudara. Kalau ini yang kita kenakan dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah kalah. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Karena seperti pujian mengatakan lebih daripada pemenang. Tapi Ibrani mengatakan kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Selanjutnya, bagaimana bisa jadi berkat di tengah badai? Tetap memberi. Memberi perhatian, memberi sukacita, memberi senyuman. Walaupun lagi susah, sakit gigi saudara. Jangan marah sama suami, jangan marah sama istri. Lu dari tadi ngomong melulu. Gua lagi sakit tahu. Gak usah. Berikan senyuman walaupun senyuman itu fals. Karena lagi sakit gini betul. Bapak udah pulang ya. Walaupun lagi nahan sakit saudara. Setuju? Ya, walaupun lagi susah belajar memberi. Memberi itu bukan hanya berupa cien, fulus, duit, hepeng. Tapi memberi pengertian, memberi sejahtera, memberi sukacita, memberi senyuman, memberikan apalah saudara, pengertian, perhatian, itu juga memberi. Halo, haleluya. Lihat nih, orang ini cacat nih saudara.
Dia mampu memberi perhatian kepada adiknya itu. Adiknya yang tidak cacat. Dia jaga itu adiknya. Tapi lihat ya, orang ini udah nggak punya kaki. Itu masuk di dalam belanga, dia punya badan. Tapi masih suka cita main ayunan. Lihat yang motivator yang cacat, siapa? Nick, siapa namanya tuh? Wah, itu motivator hebat dunia sekarang, saudara. Dengan kelemahan tubuhnya, tapi dia mampu memberikan semangat sama orang lain loh. Dia aja nggak sedih dengan kecatatannya. Kita yang utuh kok malah sedih dengan masalah kita. Aneh kan? Halo, mulai sekarang saudara pulang dari tempat ini, bangkitkan semangat, tetap miliki bahagia, tetap miliki sukacita, dan tetap miliki damai sejahtera. Setuju? Haleluya, ya. Memberi perhatian kepada Tuhan dalam setiap hidup, memberi perhatian sama, memberi perhatian terhadap pekerjaan Tuhan. Artinya jangan pelit. Makanya orang yang pelit itu suka dideketin sama tuyul. Loh, bener. Ini minggu depan nih pendeta Daud ya. Daud ini akan bagi firman buat kita. Haleluya. Iya. Yang iblis saudara, nah itu ya. Kalau iblis datang saudara, kita tengking dalam nama Yesus, betul? Betul. Ya ngomongnya mantep gitu. Selanjutnya, bagaimana bisa jadi berkat tengah badai dengan terus berjalan dalam kehendaknya? Udah, nggak usah mencela-mencela, ikut Tuhan saudara. Lurus aja, amin Pak. Bu, lurus saja, udah, lurus saja. Hati kita lurus, pikiran kita lurus, udah. Yang sekarang ini yang ada kita nikmati dengan sukacita. Gaji ini kalau udah habis, udah, jangan diinget-inget. Bulan depan kan datang lagi. Udah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's be bygone to be bygone. Ya, artinya lagi susah jangan makan baygon gitu ya. Jangan minum baygon. Wah, itu bahaya. Kenapa saudara? Kalau kita berjalan dalam kehendaknya, berarti kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu pasti. Katakan pasti. Pasti apa? Pasti baik. Tapi jalannya mendaki gunung. Tapi baik. Begitu sampai di puncak, saudara itu akan memandang pemandangan yang begitu indah. Itu pemandangan kemuliaan Tuhan akan Tuhan pertontonkan dalam kerohanian kita loh. Nggak perlu takut saudara. Setuju? Ya. Setiap kehendaknya pasti ada jalan keluar. Berarti setiap masalah ada jalan keluar. Berarti kalau Tuhan punya kehendak, dia punya rencana. Rencananya itu misteri. Ikutin aja. Nggak usah bantah, saudara. Nurut. Bukan jadi kambing, tapi jadi domba. Dengar suara gembala. Amin. Haleluya. Iya. Akhirnya nyampe ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Wow. Karena Allah punya tujuan. Katakan Allah punya tujuan. Nah, Allah juga punya mujizat yang akan disiapkan bagi kita. Lihat, mujizat itu selalu terjadi bukan di tengah-tengah zona nyaman. Mujizat selalu terjadi di tengah-tengah sebuah kesulitan. Betul? Haleluya. Ya. Ikutin terus saudara kehendaknya. Selanjutnya. Habis. Ya saudara ya, habis. Penutup. Kita baca yuk sama-sama 2 iya. Jadi berkat di tengah badai sulit. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau bersama Tuhan yang sulit jadi percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudaraku sekalian. Maju terus. Saudara diberkati, amin. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.